Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Salsabila Siregar, NPM 2108260082. Saya dari kelas A, angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas blok elektif saya mengenai hipnoterapi. Di sini saya membawakan judul mengenai hipnotis. Nah, yang pertama, hipnotis ini kita mulai dari uh, penemu dari hipnotis itu sendiri. Nah, yang pertama itu Bapak hipnotis modern. Nah, yang pertama hipnotis modern itu ditemukan itu waktu pada saat abad ke-18. Nah, di sini untuk Bapak yang pertama itu dia ada Anton Mesmer. Nah, Mesmer ini dia itu yang pertama kali mengembangkan atau menemukan hipnotis. Nah, di sini dia itu metodenya itu dengan mengisi penuh air di sebuah bak, kemudian lalu diisi magnetnya. Kalau misalnya dia orangnya itu banyak, pesertanya banyak, nanti mereka itu akan berpegangan tangan, kemudian diberikan sugesti. Nah, setelah selesai dilakukan, maka mesmer itu memberikan sugesti bahwa pasien itu sudah sehat kembali. Kemudian yang kedua itu ada Marquis de Pusiegus. Nah, Marquis ini eh, murid dari Mesmer itu sendiri. Nah, kalau Marquis dia itu menggunakan pohon puisegur, di mana klien ataupun pasien yang memegangkan pohon itu, maka dia itu akan histeris atau tangan itu tidak bisa lepas dari pohon tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada Elliotson. Dia itu menggunakan metode hipnosis ini untuk menyembuhkan penyakit gila atau orang yang gagap, rematik, dan banyak lagi. Kemudian yang keempat itu dia ada James Braid. Dia itu menggunakan teknik induksi dengan fiksasi mata. Nah, di mana fiksasi mata ini berarti menggunakan sebuah bandul untuk melatih konsentrasi dari pasien tersebut. Kemudian untuk definisi dari hipnotis ini, dia itu suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada orang, di mana mereka itu akan memberikan respon pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka dan reseptif terhadap sugesti yang diberikan hipnoterapisnya. Tetapi hipnotis di sini tuh bisa dilakukan jika seseorang itu ingin. Seni dia hipnotis ini juga dia seni eksplorasi alam bawah sadar, di mana nanti dia kesadaran kita itu akan meningkat. Dia itu suatu kondisi di mana pikirannya itu yang dihasilkan oleh sugesti. Untuk beberapa manfaat dari hipnotis ini, yaitu yang pertama itu menghilangkan kebiasaan buruk seperti dia merokok. Kemudian dia itu bisa menghilangkan fobia atau bisa menghilangkan ansietas. Kemudian bisa sebagai untuk mengurangi nyeri, eh, somatisasi yang seperti itu. Kemudian bisa dilakukan untuk efek anestesi. Contohnya itu kepada cabut gigi. Karena pada zaman dahulu orang-orang menggunakan hipnotis ini untuk efek anestesi sebelum ditemukannya obat untuk anestesi. Kemudian selanjutnya itu ada yang 6 domain dari hipnosis atau 6 respon pada saat dilakukannya hipnosis. Yang pertama itu responsif idiomotor. Nah, di mana responsif idiomotor ini di seperti pasiennya itu menutup mata atau dia disuruh mengangkat tangan, pasiennya itu mengangkat tangan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada hypnotic imagery and dreaming. Nah, dia itu di sini pasiennya itu kayak disuruh membayangkan berjalan di atas di pantai. Nah, pasiennya itu merasakan pasir pantainya atau dia mendengar suara ombaknya itu seperti nyata. Kemudian ada efek on memory. Nah, efek on memory ini bisa dia meningkatkan daya ingat. Seperti misalnya pada saksi suatu kejahatan. Nah, dia itu bisa meningkatkan memori atau mengingat apa yang tertinggal dari kesaksian dia, tapi tidak bisa digunakan untuk kriminal karena dalam hipnotis ini seseorang itu juga masih bisa berbohong. Kemudian sensory and perceptual effect.
Dia itu di mana halusinasi terhadap rasa. Kayak misalnya dia itu melihat cahaya atau tangannya itu seperti dibakar api seperti itu. Atau dia mencium sesuatu atau merasakan sesuatu dari segi lidah. Kemudian ada cognitive effect change di mana dia itu bisa pasiennya itu menjadi agnosia dan afasia. Agnosia di sini itu tidak mengenali orang lain. Afasia itu nanti dia nggak bisa berbicara. Contohnya itu dia itu sugesti membayangkan diri terbebas dari rasa sakit. Kemudian ada post hypnotic effect. Nah, setelah post hypnotic ini kita itu bisa menjadi amnesia post hypnotic. Kemudian untuk yang terakhir, jenis-jenis dari hipnosis itu sendiri. Yang pertama itu dia ada stage hipnosis ataupun komedi hipnosis. Nah, di mana ini itu digunakan hanya untuk hiburan semata. Kemudian ada hipnoterapi atau klinikal hipnosis. Hipnoterapi atau klinikal hipnosis ini dia itu untuk menyembuhkan gangguan mental atau meringankan gangguan fisik. Kayak contohnya itu dia tadi ada fobia, ansietas, atau untuk somatisasi seperti itu. Kemudian untuk forensik hipnosis. Nah, untuk forensik hipnosis ini dia itu bisa membantu penyelidikan tapi untuk menggali informasi dari seorang saksi. Hipnosis ini tidak bisa digunakan untuk kriminal, pelaku kriminal. Kemudian ada anodyne awareness, dia itu untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan. Kemudian ada metaphysical hypnosis, dia itu untuk meneliti berbagai fenomena yang metafisik. Kemudian ada yang terakhir itu environmental hypnosis. Nah, dia itu pemrograman oleh alam ataupun lingkungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.